Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang konstruksi dan arsitektur kuil Parthenon. Kuil Parthenon dibangun pada tahun 447 sampai 432 sebelum Masehi di Bukit Akropolis Athena. Kuil ini dibangun sebagai bentuk persembahan dan penghormatan kepada Dewi Athena. Kuil ini melambangkan simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena sebagai monumen budaya terbesar di dunia. Untuk bangunan arsitektur kuil Parthenon ini memiliki gaya arsitektur Dorik dan fitur Ionik juga. Kuil Parthenon ini memiliki lebar 30,88 meter, panjang 69,50 meter, dan tinggi 19,72 meter. Kuil Parthenon ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang paling depan ada namanya Prona, terus bagian kedua yaitu adalah ruang utama atau candi utama, dan yang ketiga ada ruang barat, dan yang keempat ada Opisthenaos. Untuk setiap patung dan lukisan di kuil Parthenon itu memiliki 3 tempat. Yang pertama ada namanya itu pedimen, terus yang kedua ada namanya metop, dan yang ketiga itu adalah hiasan atau dekorasi. Untuk metop di bagian timur itu menggambarkan tentang pertempuran mitos antara para dewa dan para raksasa. Sedangkan untuk metop di bagian utara itu menggambarkan tentang para orang Yunani dulu, pemandangan perang Troya. Terus untuk metop di bagian barat itu menggambarkan pertempuran orang Athena dengan orang Amazon. Dan yang terakhir metop di sebelah selatan itu menggambarkan tentang pertempuran melawan para centaur atau makhluk manusia setengah kuda. Terus ada 2 pedimen segitiga dari atap pelana yang berada di depan dan di belakang kuil Parthenon. Ini menggambarkan penuh para dewa dan para dewi, termasuk kelahiran Dewi Athena. Bangunan ini memiliki lempengan batu yang dihiasi dengan pahatan relief. Seluruh bangunan dikelilingi oleh atap pelana. Terus bangunan ini tuh memiliki tatanan arsitektur yang tidak hanya berfokus pada kolom, tetapi juga menghubungkan antara semua komponen. Akibatnya seluruh bangunan Yunani tak terpisahkan dari keseluruhan struktur. Sebuah fragmen cetakan seringkali digunakan untuk mengkonstruksi seluruh bangunan. Penambangan dan pengangkutan marmer dan batu kapur sangatlah mahal, apalagi tentang orang keterampilan mengukir dan pemahatan menjadi salah satu biaya utama dalam pembangunan kuil Parthenon ini. Biasanya badan sipil melibatkan arsitek yang berpartisipasi dalam setiap aspek konstruksi. Dia biasanya memilih batu, mengawasi ekstrasi, dan mengawasi pengrajin yang secara kasar membentuk setiap bagian ditambang. Di lokasi konstruksi, pemahat terampil memberikan bentuk akhir balok dan bekerja mengangkat setiap balok ke tempatnya. Batuannya cukup rapat untuk menahan di tempatnya tanpa menggunakan mostar. Klen logam yang tertanam di batuan memperkuat struktur terhadap gempa bumi. Bagian atas candi biasanya terbuat dari batu bata lumpur dan kayu. Platformnya terbuat dari potongan batu dan kolomnya diukir dari batu-batu lokal. Biasanya itu dari batu kapur dan tufa. Terus kuil Parthenon ini menggunakan marmer pentalik dan marmer dari pulau Klaidik, Paros. Pengertian arsitektur Romawi kuno. Arsitektur Romawi kuno mengadopsi unsur-unsur lahirlah arsitektur Yunani bagi kepentingan bangsa Romawi kuno, tetapi berbeda dari bangunan Yunani, sehingga menjadi satu lenggam arsitektur baru. Lenggam arsitektur baru Romawi kuno seringkali dipandang sebagai rumpun lenggam yang disebut arsitektur klasik. Arsitektur Romawi berkembang pada zaman Republik Romawi, bahkan semakin marak pada zaman Kekaisaran Romawi.
Zaman didirikannya sebagai besar bangunan yang masih dapat dijumpai saat ini. Arsitektur Romawi kuno memanfaatkan material-material baru, khususnya beton Romawi, dan menerapkan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah dalam pendirian bangunan-bangunan yang biasanya kukuh dan direkayasa dengan baik. Berikut perkembangan arsitektur Romawi kuno. Arsitektur Romawi kuno berkembang sejak Republik Romawi terbentuk pada tahun 509 sebelum Masehi sampai ke abad 4 Masehi. Sesudah jangka waktu tersebut, arsitektur reklasifikasi menjadi arsitektur akhir abad kuno atau arsitektur Bizantin. Salah satu contoh arsitektur Romawi kuno yaitu kuil Kolosium. Selanjutnya, sejarah kuil Kolosium. Kolosium merupakan sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator. Dibangun oleh Vespasian, merupakan tempat pertunjukan yang besar berbentuk elip dan disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Flavian Amphitheater. Bangunan ini termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Bangunan ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasian dan pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kerajaan Romawi yang pernah dibangun. Kolosium dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Berikutnya adalah struktur Kolosium. Kuil Kolosium memiliki tinggi 48 meter, panjang 188 meter, lebar 156 meter, dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 hektar. Kolosium terlihat begitu besar dan luas. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 meter kali 54 meter dan tertutup oleh pasir. Bentuk elip atau bulat dari Kolosium gunanya untuk mencegah para pemain untuk kabur ke arah sudut dan mencegah para penonton untuk berada lebih dekat dengan pertunjukan. Selanjutnya, organisasi ruang pada kuil Kolosium. Kuil Kolosium dibagi kepada 3 organisasi ruang, yaitu yang pertama bagian pagar bawah yang digunakan untuk orang kaya, dan kedua bagian itu lagi atau sumum digunakan untuk rakyat jelata, dan ketiga bagian kayu. Biasanya tempat dan strukturnya dari kayu, pagar atas bangunan. Tempat itu merupakan tempat untuk berdiri saja yang digunakan untuk perawan ita rendahan. Material pada kuil Kolosium. Berikut material-material yang digunakan pada kuil Kolosium. Yang pertama yaitu batu bata, kedua batu kapur, dan yang terakhir travertine. Perbedaan zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. 1. Penggunaan bahasa yang berbeda. Orang Yunani menggunakan bahasa Yunani dan sedangkan orang Romawi menggunakan bahasa Latin. Yang kedua ialah gaya seni yang berbeda. Dalam bidang seni, orang Yunani kuno mementingkan kesempurnaan dalam pembuatan seni, dan sedangkan orang Romawi kuno mementingkan secara realistisnya. Yang ketiga ialah perbedaan cara menduduki pemerintahan. Orang Yunani melakukan penjajahan dan mendirikan koloni di sekitar Laut Mediterania, sedangkan orang Romawi menduduki dan memerintah di seluruh daerah Mediterania. Yang keempat ialah letak geografis yang berbeda. Orang Yunani dipisahkan oleh pedesaan yang berbukit, sedangkan orang Romawi terletak di pedalaman yang posisinya berdekatan dengan tepi sungai Tiber. Yang kelima ialah perbedaan segi ekonomi. Orang Yunani menjadikan sektor pertanian
sebagai mata pencarian utama. Contohnya ialah pertanian gandum. Sedangkan orang Romawi kuno menjadikan perkebunan sebagai mata pencarian utama. Contohnya ialah perkebunan zaitun dan anggur. Yang keenam ialah perbedaan masyarakat. Orang Yunani kuno tidak menganggap perempuan sebagai warga negara, sedangkan orang Romawi kuno menganggap perempuan itu ialah sebagai warga negara. Peninggalan zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Satu, dalam segi bangunan, antara lain kuil, limes, amphitheater, dan kolosium. Yang kedua, dalam segi seni, antara lain Horatius, Livius, dan Lucretius. Yang ketiga ialah ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah tiang Marcus Aurelius, istana emas Nero, Insulae, kuil Castor dan Pollux, Basilika Maxentius, dan Aquaduk. Sekian presentasi yang telah kami paparkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.